Halo semuanya, oke, ketemu lagi bareng Kak Gina. Ya, kali ini Kak Gina akan menjelaskan mengenai bab kelima semester 1 untuk kelas 11 ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai bab sistem gerak. Nah, kali ini untuk para kelas 11 kita lanjut materi yang lebih seru lagi, yaitu tentang sistem transportasi atau sistem peredaran. Nah, untuk sistem peredaran ini Kak Gina bagi dua, ada sistem peredaran darah dan sistem peredaran limfe atau getah bening. Nah, kali ini Kak Gina akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Penasaran? Mari kita lihat. Oke. Ya. Berbicara mengenai sistem transportasi atau sistem peredaran darah, nih ya, Kak Gina kasih gambaran. Dalam sistem peredaran darah pada manusia, nah, apa saja sih yang akan kita bahas dalam bab ini? Yang pertama, mengenai darah, all about blood, ya. Kemudian yang kedua, tentang pembuluh darah. Selanjutnya, tentang alat peredaran darah. Alat peredaran darah. Yang selanjutnya, golongan darah. Selanjutnya, kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Ya, oke, ini bocoran mengenai sistem peredaran darah. Ya, kali ini Kak Gina akan menjelaskan dulu all about blood. Ya, kita lihat. Tapi sebelumnya, jika kita melihat apakah sistem peredaran darah ini termasuk sistem peredaran terbuka atau tertutup? Nah, jika kita lihat sistem peredaran darah pada manusia, coba kalian pikirkan, pembuluh darah punya nggak kita? Punya. Darah kita mengalir di mana? Di dalam pembuluh ataukah di luar pembuluh? Iya, tentunya darah akan mengalir di dalam pembuluh, seperti air mengalir dalam paralon, gitu ya, dalam pipa-pipa, gitu ya. Nah, berarti kalau kita lihat dari cerita Kak Gina tersebut, ya, berarti sistem peredaran darah kita termasuk sistem peredaran darah yang tertutup, artinya sistem peredaran yang yang darahnya mengalir di dalam pembuluh, gitu ya. Oke, boleh sebagai awal, sebagai yang mengawali, sistem peredaran darah pada manusia. Nah, ini termasuk sama dengan gitu ya, sistem peredaran tertutup. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena mengalir dalam pembuluh ya. Karena mengalir dalam pembuluh. Gitu. Berbeda halnya dengan sistem peredaran darah pada hewan tingkat rendah, gitu ya. Oke, jadi mereka itu karena tidak memiliki pembuluh,
bahkan ada yang belum memiliki darah istilahnya ya, jadi darahnya tidak berwarna merah misalkan, atau darahnya selain berwarna merah misalkan, dan itu bergabung dengan cairan tubuh, maka itu disebut sistem peredaran darah terbuka atau sistem peredaran terbuka ya. Tapi untuk manusia, untuk vertebrata, semuanya sudah mengalir di dalam pembuluh darah, makanya dinamakan dengan sistem peredaran darah tertutup. Jelas ya? Ya. Kita langsung saja mulai yang pertama mengenai darah. Nah, berbicara mengenai darah, darah terdiri dari pertama, ada yang disebut dengan plasma darah. Kurang lebih ini 55% lebih banyak dari sel darah. Ya, jadi komponen darah ada dua, yaitu plasma darah 55% dan sel darah 45%. Ya, untuk plasma darah ya, di sini tentunya paling banyak diisi oleh air ya. Air kurang lebih 100%. Nah, 100% dari 55% gitu. Tidak ya sayangku, tidak 100% ya. Ternyata kalau 100% darah isinya air ya nanti encer dong gitu ya. Jadi di sini hanya 90%, tapi tetap paling banyak. Yang kedua diisi oleh protein. Plasma darah atau cairan darah boleh. Ya, di sini sama dengan cairan darah. Boleh. Nah, dia paling banyaknya air 90%, kemudian protein 8% gitu ya. Selanjutnya di sini ada, nah, tapi sebelum selanjutnya si protein ini ada apa saja? Nah, di sini meliputi pertama nih, ada yang disebut dengan albumin. Pasti kalian pernah mendengarnya ya. Kemudian globulin, okay? Kemudian ada protrombin. Selanjutnya ada fibrinogen. Nah, masing-masing tentunya punya fungsi. Jika kita kenal albumin, ini tugasnya untuk menjaga tekanan osmotik darah ya. Tekanan osmotik darah. Jadi agar darah kita tidak keenceran atau tidak terlalu pekat, maka di sini dijaga oleh albumin ya. Kemudian ada globulin. Kalau globulin di sini untuk kekebalan tubuh ya. Untuk kekebalan tubuh, salah satu komponen dari antibodi kita ya, atau aglutinin ya. Itu khususnya gamma globulin ya. Kemudian protrombin dan juga fibrinogen ini berperan dalam atau untuk pembekuan darah. Nah, lalu selanjutnya sisanya yang 2% lagi apa? Di sini ada senyawa organik ya, kurang lebih 1%. Ada apa saja nih 1% ini? Nah, meliputi, ingat di darah kita itu pastinya ada glukosa. Makanya glukosa dikenal sebagai gula darah gitu ya. Glukosa. Selain glukosa juga di sini ada lemak ya. Hati-hati, lemak tidak boleh banyak ya. Bahkan kalau bisa jangan, tapi kan kalau nggak ada banget nggak mungkin ya. Tapi tidak boleh berlebihan karena lemak nantinya dapat menyumbat pembuluh darah. Kenapa? Karena kalau lemaknya terlalu banyak nanti dia bisa memicu aterosklerosis. Apa itu? Nanti kita bahas ya. Selanjutnya juga di sini ada hormon ya. Kemudian enzim. Nah, ini merupakan senyawa-senyawa organik yang ada pada cairan darah. Selanjutnya yang 1% lagi itu adalah senyawa anorganik ya. Nah, senyawa anorganik ini juga kurang lebih 1%.
Nah, apa saja senyawa organik? Ya, tentunya di sini meliputi contoh ada kalsium, ada kalium ya. Kemudian ada natrium, kemudian ada magnesium, ada zat besinya gitu ya. Ada kloridanya ya. Kemudian SO4, bromida dan lain-lain. Itu merupakan senyawa-senyawa anorganik yang ada dalam cairan darah ya. Nah, selanjutnya kita lihat yang kedua mengenai sel darah ya. Kita lihat. Sel darah ini berarti sisanya ya kurang lebih 45%. Nah, sel darah terdiri dari yang pertama ada yang disebut dengan eritrosit ya. Nah, eritrosit lebih atau sering kita kenal dengan sel darah merah. Nah, kita lihat dulu ciri-cirinya di sini. Pertama, ya, ciri-ciri. Pertama, jika kita melihat eritrosit, ini bulat bentuknya ya. Jadi, jika dilihat dari bentuk, dia bulat dengan kedua sisi yang cekung ya. Jadi disebutnya bulat bikonkav ya. Begitu. Dilihat dari pinggir, dia seperti ini. Nah, gitu ya. Tapi kalau lihat biasa kurang lebih seperti ini. Nah, ini kedua sisinya cekung ya. Kemudian selanjutnya eritrosit kenapa disebut dengan sel darah merah? Karena memang dia merah. Ya, kenapa dia bisa merah? Karena memiliki hemoglobin atau Hb yang menyebabkan dia berwarna merah. Oke? Kemudian jika dilihat dari inti selnya, di sini dia tidak berinti ya. Tidak memiliki inti. Kebayang kalau dia berinti, pasti dia akan tumbuh terus. Sedangkan yang namanya sel darah merah, di sini ada umurnya ya, umurnya kurang lebih 120 hari. Berapa bulan tuh? 120 hari, kurang lebih 4 bulan. Jadi kalau misalnya sudah tidak atau sudah tua atau rusak, maka si sel darah merah ini akan dirombak ya. Tempat perombakan eritrosit terjadi di dalam hati ya. Yang salah satunya akan menghasilkan pigmen empedu yang bisa mewarnai urin dan feses kita gitu ya. Makanya tuh urin dan feses kita berwarna kuning-kuning lucu ya. Nah, kenapa? Karena itu adalah salah satu dari hasil perombakan hemoglobin ini menjadi pigmen empedu, itu salah satunya ya. Oke ya. Nah, selanjutnya di sini apa fungsi dari eritrosit? Eritrosit fungsinya untuk mengangkut oksigen dan CO2 gitu ya. Nah, lantas yang mengangkut nutrisi siapa? Nah, itu coba ada yang tahu siapa? Iya, betul. Ini dia adalah plasma darah ya. Jadi boleh kalian tulis di sini fungsi dari plasma darah. Nah, ini untuk mengangkut nutrisi ya atau sari-sari makanan. Jadi berbeda dengan si eritrosit ini, dia fungsinya untuk mengangkut oksigen dan juga CO2 ya. Nah, selanjutnya asal dari eritrosit ini dari sel apa sih? Nah, di sini boleh sel asalnya ya. Dia tuh dari eritroblas. Jadi jangan khawatir, tepatnya di bagian sum-sum tulang kita itu banyak sekali sel-sel mesenkim. Salah satunya adalah eritroblas yang bisa menghasilkan eritrosit ya. Nah, kemudian jumlahnya ada berapa sih normalnya? Nah, jumlahnya ini kurang lebih 5 sampai 6 juta ya. Nah, untuk laki-laki biasanya lebih banyak daripada perempuan ya, 5,6 juta. Kemudian untuk wanita 5,4 juta. Nah,
Kok bisa normalnya segitu? Udah berarti kalau misalnya kurang dari segitu, itu berarti dinamakan anemia ya, kurang sel darah merah. Bagaimana biar sel darah merah kita tercukupi? Tentunya kalian harus banyak beristirahat ya. Tapi berarti harus banyak tidur? Bukan. Ingat, banyak beristirahat ya, bukan banyak tidur ya. Salah satunya istirahat dengan tidur, tapi jangan tidur tiap waktu ya. Oke, seperti itu untuk eritrosit. Ya, selanjutnya yang kedua yaitu leukosit atau kita kenal dengan sel darah putih. Ya, kita lihat dulu ciri-cirinya untuk sel darah putih ini. Jika kita lihat dari bentuknya sama, bulat juga, tapi kedua sisinya cembung ya. Jadi disebutnya bulat bikonveks. Jadi kalau dilihat dari kedua sisi ini agak mengembung gitu ya. Oke. Nah, kemudian leukosit ini pada intinya dia berlobus. Jadi ini merupakan satu-satunya sel darah yang berintisel ya. Nah, sehingga kalau berintisel pastinya dia akan terus tumbuh, dia terus membelah. Nah, makanya di sini untuk jumlah normalnya, nah ada yang tahu berapa? Berkisar antara kurang lebih ya 4.000 sampai 6.000 ya itu jumlahnya. Nah, kemudian untuk umurnya sendiri di sini berbeda-beda karena ada 3 jenis dari. Ada berapa jenis? Iya, 2. Kalau secara garis besar ini ada 2 macam atau 2 golongan ya. Oke. Kalau dilihat dari fungsi utama dari sel darah putih ini adalah untuk kekebalan tubuh atau sebagai tentaranya tubuh, menjaga pertahanan tubuh. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini untuk menjaga atau untuk pertahanan, untuk pertahanan tubuh. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita ada macam-macam eritrosit. Macam-macam leukosit maksudnya ya. Leukosit. Macam-macam leukosit ada 2. Pertama, sebentar. Granulosit. Oke, granulosit terdiri dari 2 macam. Yang pertama, sekarang kita lanjutkan mengenai macam-macam leukosit ya. Leukosit dibagi menjadi 2, ada agranulosit dan granulosit. Kali ini kita akan membahas mengenai granulosit dan juga agranulosit. Nah, granulosit terdiri dari 3 macam. Ya, di sini yang pertama adalah neutrofil. Yang kedua adalah basofil dan yang ketiga adalah eosinofil. Neutrofil, kita gambarkan dulu. Neutrofil ya, ini ciri khasnya adalah dia memiliki inti yang lobusnya kurang lebih 3 sampai 5. Jadi begini. Lobusnya kurang lebih 3 sampai 5 lobus. Nah, kenapa namanya neutrofil? Karena jika diberi warna atau memberikan warna yang netral ya. Warna yang netral. Apa itu? Iya, warnanya keunguan ya. Oke. Nah,
Di sini neutrofil ya, salah satu tugasnya dia bisa memfagosit ya. Jadi dia bisa memfagosit. Oke. Jadi dia bisa memfagosit sesuatu, namun yang bisa dia makan atau yang bisa dia fagosit cuman puluhan gitu ya. Makanya disebut dengan mikrofag. Nah, ingat mikrofag berarti ingatlah dia adalah neutrofil ya. Lalu kenapa disebut granulosit? Karena di sini ada granul-granulnya ya dalam cairannya. Di sini dalam sitoplasmanya terdapat granul-granul ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk yang kedua adalah basofil. Nah, basofil ini, nah kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah basofil. Basofil ini berperan dalam atau untuk sebagai penghasil heparin ya, heparin dan juga histamin. Nah, sedangkan eosinofil ya, eosinofil itu begini. Nah, untuk eosinofil dia juga bisa untuk fagositasi ya, atau untuk memfagosit juga. Tapi selain itu dia juga ternyata bisa berperan dalam reaksi alergi ya. Jadi kalau kita tulis di sini berperan dalam reaksi alergi. Oke, kurang lebih seperti itu untuk granulosit. Jadi untuk basofil jika dia menyerap warna, warnanya menjadi biru karena basah ya, lebih senang sifat basah. Kemudian untuk eosinofil, kenapa disebutnya eosinofil? Karena jika diwarnai akan menyerap warna merah ya, seperti itu. Oke. Nah, lalu selanjutnya leukosit yang kedua ya. Yang kedua adalah yang agranulosit. Agranulosit ini jadi dalam sitoplasmanya dia tidak memiliki yang butiran-butiran atau granul-granul ya. Di sini ada dua, ada monosit dan limfosit. Nah, monosit ini intinya. Jadi intinya dia besar dan mirip dengan bentuk ginjal. Ya, ini intinya. Monosit dijuluki sebagai pemakan besar karena dia bisa memfagositosis, bisa berbuat fagosit juga, bisa memakan kuman juga. Jadi Gina tulis untuk fagositosis gitu ya. Nah, si fagositosisnya berapa nih kuman yang bisa dia makan? Ya, kurang lebih ratusan. Nah, makanya dijuluki sebagai makrofag ya. Dia dijuluki pemakan besar atau makrofag. Ingat, ini ciri khasnya. Jadi inti selnya ini seperti ginjal ya. Oke, jadi di sini inti sel seperti kacang atau seperti ginjal boleh. Oke, kemudian untuk limfosit, nah ini adalah rajanya dari sel darah putih. Dia memiliki bentuk inti yang bulat dan besar, hampir menutup semua sel limfosit. Ya, hampir menutup si selnya. Nah, limfosit ini apa sih fungsinya? Limfosit fungsinya di sini banyak sekali ya, salah satunya bisa menghasilkan antibodi ya. Jadi di sini boleh untuk perwakilan Gina tulis untuk atau bisa menghasilkan antibodi. Nah, ini misalnya besar dan berbentuk bulat ya, inti sel. Oke, nah jika kita lihat dari sini ya, dari semua gambar ini. Nah, Gina akan bahas dulu secara lebih detail mengenai limfosit. Oke. Limfosit selain dia bisa menghasilkan antibodi. Nah, coba di sini Gina hapus dulu. Limfosit itu dibagi menjadi dua.
Limfosit ada dua macam. Yang pertama ada limfosit B dan T ya. Tulisnya gini ya. Nah, ada limfosit B dan limfosit T. Limfosit B, kenapa disebut B? Karena dimatangkan di bone, di tulang. Kenapa disebut limfosit T? Karena dimatangin di T, di timus, di kelenjar timus gitu ya. Nah, limfosit B di sini ada tiga macam ya. Ada B pembelah, kemudian ada B plasma, dan ada B memori. Untuk limfosit T yang diaktifkan atau dimatangkan di bagian kelenjar timus, ada 4 ya. Ada T helper, ada T killer, ada T suppressor, dan T memori. Nah, gitu ya. Nah, oke. Kita sekarang sebelumnya tadi kalian ambil contoh untuk limfosit ini sebagai penghasil antibodi, lebih spesifiknya ya, B plasma sebagai penghasil antibodi. Kalau untuk B memori dan juga T memori itu untuk mengingat antigen spesifik, sedangkan T helper dia yang mengendalikan semua macam limfosit termasuk yang merangsang B plasma untuk menghasilkan antibodi ya. Kemudian dia juga merangsang T killer untuk membunuh sel target begitu. Dan juga dia akan memerintahkan T suppressor untuk menghentikan Ras5. Jadi pengendali dari semua limfosit dia adalah T helper begitu. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga, sel darah yang ketiga dia adalah trombosit. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang sel darah yang ketiga yaitu trombosit. Kita lihat. Trombosit atau bisa dikenal juga dengan keping darah. Keping darah ini memiliki bentuk yang tidak beraturan ya, tidak beraturan. Kemudian trombosit juga dia tidak memiliki inti ya, tidak berinti. Selanjutnya si trombosit ini untuk jumlah normalnya ini kurang lebih 250.000 sampai dengan 400.000 ya, sampai dengan 400.000. Nah, gitu ya. Kemudian sel yang menghasilkan trombosit ini dinamakan dengan megakariosit ya. Ini adanya di sumsum tulang. Jadi dia berasal dari suatu sel yang disebut dengan megakariosit ya, atau megakarioblas gitu ya. Ini adanya di sumsum tulang. Oke. Di sumsum tulang. Nah, begitu ya. Nah, trombosit ini berperan penting dalam proses pembekuan darah. Jadi kalian tulis di sini fungsinya untuk pembekuan darah ya, untuk membantu proses pembekuan darah. Nah, bagaimana sih proses pembekuan darah ini? Nah, kita lihat ya. Oke. Ya. Sekarang kita akan lihat bagaimana sih proses pembekuan darah itu ya. Kita lihat di sini proses pembekuan darah.
ketika trombosit pecah, maka ada suatu enzim yang dihasilkan, yaitu enzim trombokinase. Nah, trombokinase dihasilkan atau nama lainnya adalah tromboplastin. Si tromboplastin ini akan mempengaruhi suatu protein yang ada di dalam plasma darah, ya. Dia bernama protrombin. Nah, lalu si protrombin ini akan berubah dengan bantuan enzim trombokinase. Dia akan berubah menjadi trombin. Nah, gitu ya. Tentunya ketika protrombin akan berubah menjadi trombin, dia harus dibantu oleh ion kalsium. Kemudian tak lupa juga nih, si trombin ini ternyata pembentukannya di dalam hati itu harus dibantu oleh vitamin K. Nah, makanya di sini suka ditulis vitamin K. Jadi kalian harus tahu vitamin K di sini itu mempengaruhi pembentukan protrombin yang terjadi di dalam hati, begitu ya. Kebayang? Oke, selanjutnya si trombin ini akan membantu. Nah, membantu siapakah dia? Si trombin akan membantu protein fibrinogen. Nah, berubah nanti dia menjadi benang-benang fibrin, ya. Nah, lantas nanti si benang-benang fibrin ini akan menutup luka deh. Makanya nanti lama-lama luka pun akan tertutup, ya. Jadi nanti fibrin ini akan menutup luka. Begitu guys. Oke, jelas ya mengenai proses pembekuan darah, ya. Nah, sekarang kita lihat, oke, selain dari darah, ya, yang berperan penting dalam sistem transportasi darah ini yaitu pembuluh darah. Nah, coba pembuluh darah mungkin waktu kalian masih SMP dan SD taunya hanya arteri dan juga vena. Sekarang udah SMA berarti ilmunya harus makin luas, makin berkembang lagi. Nah, di sini Kak Gina akan bahas mengenai pembuluh darah, ya. Nah, ini tentang pembuluh darah. Nah, memang jika kita lihat secara garis besar, pembuluh darah ini hanya ada dua, yaitu pembuluh darah yang masuk ke jantung atau menuju ke jantung dan keluar dari jantung atau dia yang pokoknya dari jantung aja gitu ya. Nah, jadi di sini makanya waktu dulu kalian belajar pas kalian masih kecil, pembuluh darah itu cuma ada dua, yaitu arteri dan vena. Nah, sekarang Kak Gina akan jelaskan dulu mengenai pembuluh darah yang paling besar, ya. Nah, ada pembuluh darah yang terbesar, dia keluar dari jantung, ya, meninggalkan jantung. Siapa dia? Dia adalah aorta. Kemudian aorta akan bercabang membentuk arteri, gitu ya. Selanjutnya arteri bercabang membentuk arteriol, gitu ya. Nah, kemudian arteriol bercabang akan membentuk kapiler, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat, semua kapiler yang ada di tubuh itu nanti akan bergabung, ya. Setelah terjadi proses pertukaran, si kapiler ini nanti seluruhnya akan bergabung bersatu, membentuk venula, gitu ya.
Semua venula yang ada di tubuh bergabung membentuk vena. Nah, dan semua vena yang ada di tubuh bergabung membentuk vena cava. Nah, jadi jelas nih di sini ya. Nah, coba kita lihat dulu. Nih, kapiler. Jadi kalau kalian nanti ditanya, pembuluh darah paling kecil, terkecil, yang alirannya paling lambat, itu siapa berarti? Jawabannya kapiler ya, yang ini nih. Nah, jadi kapiler ini alirannya paling lambat ya. Kenapa alirannya paling lambat? Karena di sini terjadi proses pertukaran zat, gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk aorta sampai dengan arteri ini clue-nya mereka dari jantung atau meninggalkan jantung, gitu ya. Nah, dan untuk vena cava ini mereka semuanya menuju jantung atau ke jantung. Nah, gampang kan? Jadi dari sini nanti ketahuan deh mana yang kaya akan O2, mana yang kaya akan CO2 ya. Nah, coba sebelum kalian lanjut, kita lihat di sini. Poin-poin yang bisa kita jadikan pembeda antara arteri dan vena. Yang pertama adalah letaknya ya. Kemudian alirannya, selanjutnya tekanannya, kemudian katupnya, selanjutnya kandungannya apa. Nah, coba kita lihat. Arteri sering juga disebut dengan pembuluh nadi ya, pembuluh nadi. Sedangkan untuk vena disebut dengan pembuluh balik, gitu ya. Nah, letaknya untuk arteri ini di dalam, jadi sangat dalam dibandingkan vena ya. Jadi ibu tulis di dalam atau agak dalam boleh ya. Mau di dalam atau agak dalam boleh. Agak dalam. Kalau vena itu lebih dekat ke permukaan ya. Dekat dengan permukaan tubuh. Alirannya, nah untuk arteri ini ya, alirannya itu meninggalkan jantung atau dari jantung. Sedangkan vena itu menuju jantung atau ke jantung ya. Jadi ada dari, ada yang ke. Oke. Tekanannya nih, arteri di sini tekanannya sangat kuat ya, sedangkan vena itu tekanannya lemah. Nah, sehingga ini berpengaruh terhadap dindingnya. Nah, di sini ya pembeda yang selanjutnya, atau di sini saja biar berdekatan, dindingnya ya. Dinding dari arteri itu sifatnya kuat dan elastis ya. Kuat dan elastis. Karena dia menerima darah yang langsung keluar dari jantung. Jadi kebayang kalau misalnya darah baru dipompa dari jantung, itu kan pasti alirannya akan sangat cepat dan juga tekanannya kuat gitu ya, sehingga mempengaruhi struktur si arteri harus lebih kuat dan juga elastis ya. Kemudian untuk vena, dindingnya itu tipis dan kaku ya. Dan kaku. Nah, kandungannya nih ya, kita lihat. Kandungan dari arteri ini sangat terkenal. Semua arteri kaya akan oksigen kecuali, nah ada kecualinya loh guys. Ini dia adalah arteri pulmonalis. Nah, jadi semua arteri kaya oksigen kecuali
dia dari jantung akan menuju ke paru-paru dan di paru-paru belum bertukar sehingga masih kaya akan CO2 ya. Selanjutnya vena. Nah, semua vena kaya akan CO2 kecuali siapa? Vena pulmonalis. Nah, justru vena pulmonalis ini pembuluh darah yang paling kaya akan oksigen karena vena pulmonalis ini baru bertukar si udaranya itu yang terkandung di dalam darahnya baru keluar dari paru-paru dan hendak menuju ke jantung begitu ya, sehingga harus kaya akan oksigen. Dan katupnya untuk arteri, katupnya itu hanya satu di pangkal saja gitu ya, dia hanya satu di pangkal saja, sedangkan vena itu banyak ada di sepanjang pembuluh ya, begitu. Itulah perbedaan mengenai arteri